Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9I. Kita hari ini Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kita akan membahas tentang bentuk akar ya. Jadi kalau kemarin kita belajar perpangkatan tentang bilangan rasional, sekarang kita lanjutkan ke bentuk akar. Oke, kita amati, perhatikan gambar segitiga ABC berikut ya. A, B, dan C, di mana C itu adalah merupakan ya, hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Di kelas 8 kalian telah belajar tentang teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat ya, dua sisi siku-siku lainnya. Di sini berarti kuadrat sisi terpanjang C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga akar dari C kuadrat itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita coba lanjutkan cara mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Oke ya. Contoh misalkan ya, Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan ukuran luas 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja ya. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan ya? Untuk membantu Aira, kita harus mengetahui panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut. Oke, misalkan panjang sisi kain adalah A cm, maka luasnya adalah A kali A atau A kuadrat sama dengan 14.400. Sehingga A itu akar dari 14.400 ya. Jadi saya ulang, berarti A itu sama dengan akar kuadrat dari 14.400 atau akar dari 14.400. Sehingga diperoleh A itu sama dengan 120. Kenapa? Karena 120 dikalikan 120 sama dengan 14.400. Nah, jadi untuk mendapatkan akar suatu bilangan yang diperlukan adalah kita mencari bilangan yang sama dikalikan akan menghasilkan bilangan tersebut ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Tadi yang ditanyakan adalah keliling karena panjangnya sudah diketahui. A itu 120, maka renda panjang minimalnya adalah 4 kali A, yaitu 4 kali 120 sama dengan 480 atau 4,8 meter ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan ya. Apakah min 6 itu merupakan nilai dari akar 36 ya? Oke, apakah min 6 merupakan nilai dari akar 36 ya.
sekarang kita ingat bahwa akar kuadrat itu jika A-nya tidak negatif. Jadi nanti akar dari suatu bilangan itu adalah bilangan tak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi nanti meskipun min 6 dikalikan min 6 hasilnya 36, akan tetapi akar dari 36 itu tidak sama dengan min 6, tetapi akar dari 36 adalah 6 karena nilai akar suatu bilangan itu adalah suatu bilangan positif ya. Jadi selalu positif untuk mendapatkan akar suatu bilangan dari akar 36 tadi. Oke. Sekarang perhatikan untuk mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan ya. Perhatikan gambar kubus berikut ya. Ya. Oke. Misalkan diketahui volume suatu kubus 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Ya. Misalkan panjang rusuk tersebut adalah K, maka volume kubus itu adalah K pangkat 3, sehingga K itu adalah akar pangkat 3 dari 64, sehingga kita mencari bilangan yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali hasilnya 64, berarti K itu adalah 4 ya, sehingga panjang rusuk kubus tersebut adalah 4. Mengapa? Karena 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3 sama dengan 64. Oke. Sekarang perhatikan contoh berikut. Min 2 pangkat 5 itu artinya min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 5 kali berulang, sehingga hasilnya min 32. Sehingga akar pangkat 5 dari min 32 adalah min 2. Kenapa? Karena ya, min 2 dikalikan min 2 kali min 2 berulang sebanyak 5 kali hasilnya min 32. Sekarang 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali atau 3 pangkat 4 itu hasilnya 81, sehingga akar pangkat 4 dari 81 itu hasilnya 3. Oke. Min 3 pangkat 4 itu adalah 81, sehingga akar pangkat ya 4 dari 81 apakah sama dengan min 3. Oke. Sekarang perhatikan akar pangkat n ya. Jika A tidak negatif ya, maka akar pangkat n dari A sama dengan B itu jika B pangkat n itu sama dengan A. Jika A-nya negatif dan n-nya ganjil, maka akar pangkat ya, akar pangkat n dari A itu sama dengan B jika B pangkat n itu hasilnya adalah sama dengan A ya. Itu jika A-nya negatif dan n-nya ganjil ya, n-nya ganjil. Sekarang kita lanjutkan cara menyederhanakan perkalian bentuk akar ya. Jadi yang pertama, jika ada B akar A ditambah C akar A itu sama dengan berlaku sifat ya, distributif, maka menjadi B plus C akar A. Begitu juga untuk B akar A dikurangi C akar A itu nilainya sama dengan dalam kurung B min C dikalikan dengan akar A. Untuk nomor 3, akar A kali B itu sama dengan akar A kali B atau sama dengan akar A kali akar B. Jika A lebih besar 0 dan B lebih besar 0, maka berlaku akar A per akar B itu sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Syaratnya adalah A lebih besar 0. Oke. Sekarang bentuk akar dan bentuk sederhana. Akar 8. Akar 8
itu bentuk sederhananya sama dengan akar dari 8 itu bisa diubah dalam bentuk perkalian 4 kali 2. Berarti sesuai dengan sifat yang nomor 3, akar 8 tadi adalah akar 4 kali akar 2, sehingga akar 4 kali akar 2. Akar 4 nilainya 2, sehingga akar 8 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Oke, sekarang saya lanjutkan. Akar 45. 45 itu adalah 9 kali 5. Berarti akar 45 itu sama dengan akar 9 kali akar 5. Akar 9 nilainya 3, sehingga 3 kali akar 5 ditulis 3 akar 5. Akar 0,25 itu bisa ditulis akar 25 dibagi 100 ya. Karena 25 lebih besar 0, 100 juga lebih besar 0, maka berlaku akar A dibagi dengan akar B. Jika A-nya 25, B-nya 100. Sehingga akar 25 nilainya 5, B-nya nilainya 100, maka akar B itu 10. Berarti 5 per 10 sama dengan 0,5. Sehingga kalau dikembalikan 0,5 kali 0,5 hasilnya 0,25. 3 akar 5 kalau dikalikan dengan 3 akar 5 hasilnya adalah akar 45. Jadi 2 akar 2 kalau ya itu nilainya adalah 8 ya. Nilainya 8. Ini kalau nilainya 45. Oke, saya lanjutkan. Ini akar 108. Nanti bentuk akarnya kalian bisa cari berapa kali berapa itu nilainya 108. Misalkan bentuk sederhananya dengan mengacu pada contoh di atas ya. Nanti bisa digunakan untuk latihan. Oke. Sekarang amati bentuk akar dan bentuk sederhananya dari contoh berikut. Akar 12 ditambah akar 27 ya. Akar 12 itu adalah 4 kali 3, 27 itu 9 kali 3, maka akar 12 itu akar 4 dikali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 3. Akar 4 nilainya 2, berarti 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Karena akarnya sama, maka menurut sifat yang di atas tadi itu menjadi 2 ditambah 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Ini jadi bentuk sederhananya seperti ini. Kemudian akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Oke. Akar 8 itu 4 kali 2, 18 itu 9 kali 2, min 32 itu 16 kali. Jadi 32 itu min 16 kali 2, maka akar 4 kali akar 2 berarti yang 9 kali 2 berarti akar 9 kali akar 2 min akar 16 kali 2 berarti akar 16 kali akar 2, sehingga akar 4 nilainya 2 berarti 2 akar 2, akar 9 nilainya 3 berarti 3 akar 2, akar 16 nilainya 4 berarti min 4 akar 2, sehingga karena bilangan pokoknya ya akarnya sudah sama, 2 akar 2, 3 akar 2, 4 akar min 4 akar 2, maka sesuai dengan sifat distributif, maka 2 ditambah 3 dikurangi 4 akar 2 berarti 5 dikurangi 4 berarti sama dengan akar 2. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Oke. Untuk akar 20 dan akar 45 silahkan kalian bisa mencoba. Begitu juga untuk akar 48 ditambah akar 108 dikurangi akar 27. Kalian bisa mencoba. Sekarang perhatikan untuk pangkat 0 kita ulang yang kemarin ya. Jadi untuk setiap A bilangan real tak 0 ya, maka A pangkat 0 itu akan bernilai 1. Jadi untuk pangkat negatif A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N untuk A nya tidak sama dengan 0 dan A bilangan real dan N untuk bilangan bulat. Oke. Sekarang bentuk akar. Akar A ini dibaca dengan akar kuadrat dari A. Jadi ini akar kuadrat dari A. Ya, jika ada A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif di mana
dalam kurung akar A kuadrat itu nilainya sama dengan